Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, teman-teman pemirsa markas ini yang sama-sama berbahagia, saya tidak akan berpanjang lebar dengan mukadimah ya. Dan semoga juga judul yang akan kita bahas ini materinya tidak terlalu panjang. Karena dalam sebuah mahfudzah disebutkan khairul kalami maqalla wadal, bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit pendek kalimatnya namun syarat dengan makna. Begitu pula yang disyaratkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Bayan Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ya, beliau mengisyaratkan bahwasanya perbedaan daripada perkataan kita pada zaman sekarang ini atau orang-orang yang mutakhirin dengan para ulama salaf dari generasi emas, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa mereka itu perkataannya pendek, namun ketika disyarah akan menjadi panjang karena perkataan-perkataan mereka ini syarat-syarat dengan makna. Adapun perkataan kita pada zaman sekarang ini banyak yang panjang, ya, perkataan panjang, namun ketika diambil poinnya, diambil intinya mungkin hanya 2-3 poin atau 2-3 baris. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan judul, kenapa kami secara pribadi memilih judul ini ya? Karena sebenarnya ini adalah hasil daripada keresahan kita atau keresahan saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di sekitar saya, bahwasanya masih banyak di antara kita yang mengatakan sesuatu, menukil atau mengabarkan perkataan tanpa melihat baik dan buruk daripada perkataan tersebut. Atau bahkan ada yang melakukan sesuatu, dia tidak mempertimbangkan apakah yang dia lakukan ini benar atau salah. Dan juga tidak melihat konsekuensi atau apa konsekuensi yang akan dia dapatkan ketika melakukan hal tersebut atau ketika dia mengatakan perkataan tersebut ya. Dan juga orang-orang pada zaman sekarang ini masih banyak yang ingin mendapatkan sesuatu itu secara instan ya, ingin mendapatkan sesuatu secara cepat, pengen kaya cepat, pengen sukses cepat, pengen kuliah lulusnya cepat ya, pengen belajar menguasai suatu bahasa cepat, pengen belajar menguasai suatu ilmu cepat dan lain-lain. Makanya buku-buku dengan judul Rahasia Agar Anda Cepat Kaya, tips sukses semalam dan lain-lain itu sangat digemari oleh masyarakat dan sangat laris dan diminati oleh khalayak umum. Padahal kalau kita lihat sebenarnya rahasia sebenarnya dari si penulis buku bagaimana agar dia cepat sukses adalah dengan menjual buku Rahasia Agar Cepat Sukses, Rahasia Agar Cepat Kaya, atau kita lihat video-video di Facebook atau di YouTube atau di sosial media yang lain. Kadang ada judul begini, bagaimana caranya agar Anda mendapatkan banyak viewer, atau bagaimana caranya agar video Anda ditonton oleh orang banyak ya. Sebenarnya itu adalah salah satu triknya dia agar videonya ditonton oleh banyak orang adalah dengan membuat judul bagaimana agar video Anda ditonton banyak orang atau bagaimana caranya mendapatkan banyak viewernya. Itu sebenarnya hanyalah mindset saja, karena di dunia ini tidak ada yang instan, semuanya melalui proses, baik itu proses yang panjang maupun proses yang pendek ya. Bahkan suatu produk misalkan yang dilabeli dengan label atau kata-kata instan seperti mie instan, bubur instan dan yang lainnya, itu juga memiliki proses atau ada proses agar dia siap untuk dikonsumsi ya. Mulai dari dibuka bungkusnya, dimasak, diaduk, dicampur bumbunya, baru siap untuk dikonsumsi sesuai dengan prosedur yang sudah dia tetapkan dan sesuai dengan saran penyajian yang sudah dia tulis di bungkus dari masing-masing itu. Namun pada zaman sekarang ini atau di era-era akhir zaman ini, wallahu alam apakah ini era akhir zaman atau bukan, masih banyak di antara orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang
tidak ingin melalui proses, ingin segera cepat-cepat untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat dia ingin menaiki sebuah tangga, dia naik tangga pertama, tidak ingin melewati tangga kedua, ketiga, dan keempat, langsung dari tangga pertama ke tangga kelima, ya. Jadi memotong, melompat, ya. Melihat orang-orang kaya dengan trading, misalkan investasi, kedoknya, ya. Mereka ingin mendapatkan kekayaan yang seperti mereka dapatkan. Ketika melihat orang dalam satu hari pendapatannya bisa sampai miliaran, mereka ingin juga mendapatkan sesuatu itu, atau ingin mendapatkan seperti apa yang orang itu dapatkan, tanpa melihat sebenarnya hakikat apa sih yang dia lakukan itu, ya, tanpa melihat hal tersebut. Makanya banyak sekali orang-orang yang sekarang terjerumus dalam tanda kutip, ya, terjerumus dalam judi, berkedok trading, ataupun terjumus dalam investasi bodong, ya, karena kurang mendalami daripada apa yang dia lakukan, ya. Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwasanya man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang istijal atau tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bi hirmanihi, maka dia akan dihukum dengan keharamannya itu, ya. Syekh atau Profesor Dr. Muslim Ad-Dusari, ya. Beliau menjelaskan bahwasanya salah satu makna dari man istajala bi syai'in qabla awanihi adalah man amila wasilatan ghairu masyru'atin, barang siapa yang mengamalkan atau mengambil jalan yang salah, yang ghairu masyru'ah, lil husul ala syai'in masyru', untuk mendapatkan sesuatu yang benar, ya. Beliau salah satunya itu, beliau mempermisalkan, ya, seorang anak misalkan yang membunuh orang tuanya untuk mendapatkan warisan. Padahal anak itu, ya, kalau dia menunggu dia akan mendapatkan warisan, tapi dia ingin mempercepat proses itu dengan membunuh orang tuanya, ya. Maka dia akan diharamkan dengan warisan dari orang tuanya itu, ya. Itu adalah salah satu bahwasanya kita bisa kaitkan ini juga dengan kasus-kasus yang ada sekarang ini, misalkan trading, ya. Banyak orang yang ingin mempercepat proses untuk mendapatkan uang, namun, ya, qadarullah, ya, banyak yang juga tertipu dengan investasi bodong, tertipu dengan judi, berkedok trading, dan yang lain-lain. Tapi, ya, kalau kita lihat, memang ya, manusia ini pada dasarnya, ya, pada asal penciptaannya memang memiliki sifat ketergesa-gesaan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firmannya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khuliqal insanu min ajalin, bahwasanya manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tastajilun. Maka kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu istijal, janganlah kamu meminta aku untuk menyegerakannya. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat atau dalam buku-buku tafsir banyak sekali pembahasannya lebih luas daripada apa yang kita sebutkan. Namun di sini kita bisa ambil satu faedah bahwasanya memang manusia itu pada dasar penciptaannya itu memiliki sifat ketergesa-gesaan, atau dalam ayat lain dalam surat Al-Isra Allah SWT menyebutkan wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu sebenarnya memiliki sifat juga ketergesa-gesaan. Bahkan jangankan kita sebagai manusia biasa, kalau kita melihat secara menyeluruh dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan kisah-kisah di mana para nabi-nabi terdahulu juga memiliki sifat ini, ya. Kita bukan untuk memaklumi diri sendiri atau orang-orang yang ketergesa-gesa, namun kita ingin mengambil faedah, ya, bahwa memang manusia itu memiliki sifat ini dalam dirinya, ya. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala kisahkan, salah satunya adalah Nabi Musa, ya. Nabi Musa, kita bisa lihat kisah beliau dengan Khidir di surat Al-Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah beliau, ya. 3 kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, Rasulullah SAW berkaitan dengan Nabi Musa ini menyebutkan, rahimallahu Musa laulam ya'jil
laqussa min hadithihi ghairul ladzi qus. Ya, rahimallahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa ya. Seandainya beliau tidak tergesa-gesa, maka akan dikisahkan, maka sungguh akan dikisahkan atau diceritakan kepada kita kisah-kisah yang lebih banyak daripada kisah yang sampai kepada kita 3 kisah itu ya. Yang mana ketika kita lihat sebenarnya secara zahir Nabi Musa alaihissalam, beliau itu memang menghukumi hal tersebut berdasarkan ilmu yang dia pahami ya. Bahkan beliau menerapkan amar ma'ruf nahi munkar ketika beliau melihat bosnya Khidir ini melubangi perahu, dia langsung melarang, kenapa kamu melubangi perahu? Ketika melihat Khidir kemudian membunuh anak kecil tanpa dia ketahui sebabnya ya, beliau melarang Khidir untuk melakukan hal tersebut. Namun beliau lupa dengan perjanjian di awal dengan Khidir ya, Khidir. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan seandainya Nabi Musa bersabar, maka kisah yang akan kita dapat ini akan lebih banyak daripada ketiga kisah tersebut. Atau contoh lain, misalkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah dan kaumnya tidak menerima dakwah beliau pergi ya, beliau pergi dan marah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar. Jangan seperti Sahibul Hud dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makzum ya. Ya, bersabarlah engkau Muhammad. Ya, khitab ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Ya, bersabar terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Sahibul Hud, yakni Nabi Yunus, orang yang berada dalam perut ikan. Ya, idnada wa huwa makdzum. Ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ya. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa matmum. Sekiranya dia tidak mendapat nikmat dari Tuhanmu, pastilah dia akan dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan yang tercela. Ya, ini adalah bentuk ketergesa-gesaan juga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Kita bisa lihat kisahnya dalam Al-Qur'an ya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam atau dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah beliau. Atau contoh lain, misalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan atau Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda rahimallahu Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Yusuf. Kenapa? Laulal kalimatul lati qalaha, seandainya bukan dari kalimat yang dia katakan uzkurni 'inda rabbik, ya, sebutkan aku atau terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu, ya, ma labitha fis sijni ma labitha. Maka dia tidak akan tinggal di penjara itu ya dalam waktu yang bid'ah sinin disebut dalam Al-Qur'an ya. Bahwasanya dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf ini didatangi oleh 2 orang yang ingin menafsirkan mimpinya ya. Atau Nabi Yusuf menafsirkan mimpi untuk 2 orang. Nah, dan mengatakan kepada salah satu yang beliau kira bahwasanya dia akan selamat untuk menyebutkan keadaannya kepada tuannya, yaitu raja ya. Bahwasanya di sini ada seorang yang bisa menafsirkan ahli mimpi ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi dhanna annahu najim minhuma uzkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Yani dia Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada orang yang dia kira bahwasanya orang itu akan selamat, orang itu akan bebas dari penjara, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Ya, uzkurni 'inda rabbik. Ya, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka kemudian setan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Di sini ada beberapa pendapat dari para ulama bahwasanya salah satunya adalah bahwasanya karena kemudian setan menjadikan orang tersebut lupa untuk menjelaskan kepada Al-Malik, kepada tuannya tentang keadaan Nabi Yusuf. Atau makna yang lain disebutkan oleh para ahli tafsir adalah bahwasanya Yusuf itu dilupakan atau dijadikan lupa untuk
mengingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dia akan bebas dalam waktu yang dekat ya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laulal kalimatul lati qalaha udkurni inda rabbik ma labitha fis sijni ma labis. Seandainya bukan karena kalimat yang dikatakan oleh Yusuf udkurni inda rabbik, maka dia akan segera bebas atau dia tidak akan tinggal di situ beberapa waktu, beberapa tahun. Nah, kita menceritakan kisah-kisah Nabi ini bukan bertujuan untuk merusak kehormatan mereka. Tidak, sama sekali tidak ingin atau tidak bertujuan atau tidak meniatkan sedikit pun untuk merusak kehormatan mereka sebagai Nabi Allah alaihissalam. Ya, kita tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ceritakan kisah-kisah mereka ini ya sebagai bahan untuk muhasabah, sebagai ibrah, untuk mengambil pelajaran tentang keadaan-keadaan kita sekarang ini sebagai manusia ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran mereka? Dalam sebuah mahfudzah ya, dalam sebuah mahfudzah disebutkan man ta'anna nala ma tamanna. Ya, barang siapa yang tenang, sabar ya, kemudian tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, nala ma tamanna, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan ya. Karena memang ketergesa-gesaan itu akan menyebabkan seseorang kehilangan banyak hal ya. Karena al-istijalu minasyaiton, karena ketergesa-gesaan itu asalnya memang dari setan yang dimasukkan atau dibisikkan untuk umat manusia. Nah, mungkin timbul pertanyaan di antara kita, apakah semua ketergesa-gesaan itu buruk ya? Atau adakah yang baik? Adakah ketergesa-gesaan yang baik? Ya, ada. Memang ketergesa-gesaan yang baik ada. Misalkan kita tergesa-gesa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tergesa-gesa dalam perintah Allah, tapi tergesa-gesa untuk melaksanakan perintah. Misalkan ketika kita melakukan dosa, kita segera untuk bertobat, atau kita segera ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, kita segera, tidak menunda-nunda. Itu ketergesa-gesaan yang baik. Namun insya Allah kalau ada waktu nanti kita bahas ketergesa-gesaan yang baik, yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan yang lain, dalam waktu yang lain. Untuk yang sekarang ini ya kita akan sebutkan sebenarnya dalam Islam itu tergesa-gesa atau buru-buru dalam hal apa sih yang dilarang itu ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketergesa-gesaan yang dilarang ini dalam doa. Ketergesa-gesaan dalam doa disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u fi ismin. Ya. Akan senantiasa diijabah untuk seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk dosa, atau konten daripada doanya isinya itu adalah dosa. Dosa. Au qati'ati rahimin, atau isi dari doanya itu tentang pemutus silaturahmi, atau dia berdoa yang isinya pemutusan silaturahmi. Dan yang terakhir, wa ma lam yasta'jil, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan? Ini juga pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mal istijal? Ya Rasulullah, apa itu istijal dalam berdoa? Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaqulu qad da'autu wa qad ta'autu falam ara yastajibu li. Saya sudah berdoa, saya doa terus tiap malam, tapi saya enggak melihat bahwasanya doaku ini dikabulkan.
fayastaghfiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Kemudian dia putus asa dalam doanya, sudah nggak mau doa lagi. Setelah itu, dan dia kemudian meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini memang sudah berjanji kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan doa kamu, ya. Namun terkadang kita sebagai seorang hamba ini tidak sadar bahwasanya sebenarnya itu kita sekarang mungkin saja orang tersebut ya ketika berdoa dan tidak melihat hasil dari doanya, sebenarnya itu adalah proses daripada doanya dikabulkan, ya. Misalkan ada seorang pegawai yang berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, saya minta harta, saya pengen kaya, tiap hari berdoa pengen kaya. Nah, suatu ketika dia dipecat dari pekerjaannya. Nah, dia merasa bosnya, ya Allah, kenapa saya ini doanya minta kaya, pengen banyak uang, malah saya dipecat dari pekerjaan, ya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan dia dari pekerjaan, kemudian dia diberikan ilham, kemudian dia diberikan pemikiran, ya, untuk berusaha, untuk melakukan wirausaha, untuk jadi pengusaha. Nah, dengan itu dia akan memiliki banyak harta. Ini banyak kejadian seperti itu, ya. Yang mana samaratul doa ini kita kadang nggak sampai, kadang apa yang kita pikirkan itu nggak seperti apa yang terjadi gitu loh. Kan kadang orang kan aneh juga, misalkan kita berdoa, ya Allah saya pengen kaya, kemudian dia bangun tidur terus dia lihat di samping tempat tidurnya ada uang 1 miliar misalkan, ya Allah saya pengen uang 1 miliar, kemudian setelah bangun tidur dia dapat uang 1 miliar, ya itu mungkin terjadi, tapi syibul mustahil, ya, karena sesuatu yang dalam aturan dunia ini memiliki proses. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau mengabulkan doa-doa hambanya, ya banyak yang melalui proses, ya. Pengen haji tapi dia tidak punya uang, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesempatan untuk belajar atau untuk jadi TKI di Arab Saudi, kemudian dia bisa haji, atau dengan proses-proses yang lain, ya. Tidak secepat apa yang kita pikirkan, ya. Tidak secepat apa yang kita pikirkan. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, ya. Hasilnya itu pasti ada, tapi terkadang kita nggak sampai di situ. Kadang kita pikir, wah, ini kok nggak dapat sih. Maka saya doa udah lama tapi kok nggak lihat mana ini hasil dari doa. Katanya doa ini pasti dikabulkan. Ya pasti dikabulkan doanya, tapi kita tidak tahu, ya. Mungkin pada saat ini, ya, kita sedang berada dalam proses tersebut, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan saya ingin belajar ke luar negeri, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang terbaik. Ya mungkin ketika kita di luar negeri kita akan menjadi orang yang kurang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya kita belajar di dalam negeri dengan kualitas yang lebih baik daripada yang di luar negeri. Ya, mungkin saja. Itu yang pertama, yang tergesa-gesa dalam berdoa. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sabar, ya, hasilnya pasti ada, ya, cepat atau lambat hasilnya pasti ada. Yang kedua adalah tergesa-gesa dalam belajar, ya. Tergesa-gesa dalam belajar. Ini ada dua hal. Yang pertama adalah, atau dalam dua poin. Yang pertama adalah orang yang putus asa karena merasa dia tidak mendapatkan apa-apa dalam belajar. Misalkan seorang belajar dalam waktu 1 tahun, dia sering lihat tokoh-tokoh ulama atau penceramah yang ceramahnya sangat bagus, luar biasa, menenangkan, menggugah jiwa. Dia sangat mengidolakan orang tersebut. Nah, dia belajar untuk menuntut agama dalam waktu 1 tahun. Ya, dalam waktu 1 tahun proses dia belajar untuk menuntut agama, dia tidak mendapatkan atau tidak hasil yang dia pikirkan itu tidak seperti apa yang dia harapkan, gitu. Tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia berharap dalam waktu 1 tahun itu dia menjadi tokoh agama yang hebat, cerdas, jadi penceramah yang handal, ya. Ya, padahal ya orang-orang yang dia lihat, tokoh-tokoh agama yang dia lihat itu mereka melewati proses yang sangat panjang dalam perjalanan menuntut ilmu. Bisa jadi mereka sekarang umurnya 50 tahun, dari umur 3 tahun mereka sudah belajar agama, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Proses panjang, butuh puluhan tahun untuk mereka belajar, dan butuh puluhan tahun pula untuk mereka berdakwah sampai mereka menjadi orang
yang sekarang kita lihat menjadi tokoh agama, menjadi orang yang terkenal, dan menjadi orang yang alim menjadi orang yang alim dan ulama. Namun ada beberapa thalib ilmi yang tergesa-gesa dalam belajar ya. Bahkan putus asa ya, karena merasa tidak mendapatkan apa. Saya sudah belajar 1 tahun, kok saya nggak tahu apa-apa. Saya sudah belajar bahasa Arab 6 bulan, tapi kok saya nggak ngerti apa-apa. Namun tatkala dia ditanya kaifal hal, dia bisa menjawab alhamdulillah ana bi khair. Terus ditanya min aina anta, ana min sakan. Dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa, tapi ketika ditanya dia bisa jawab. Ya sebenarnya dia mendapatkan, tapi dia tidak sadar telah mendapatkan hal tersebut. Makanya ketergesa-gesaan yang seperti ini, pengen cepat menjadi orang yang dia idolakan, ini juga kurang tepat ya. Harusnya ketika dia sebagai penuntut ilmu, nikmatilah proses sebagai menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu enak ya. Apalagi yang kurang ya. Ya tugas kita ya, atau yang kita pikirkan hanya bagaimana kita menghafal atau bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di kitab-kitab atau menjawab ujian dan lain-lain. Kita tidak terlalu disibukkan oleh masalah-masalah dunia, bagaimana cara cari harta dan lain-lain. Itu masih dalam kafalahnya orang tua kalau memang orang tua masih membiayai, atau ketika kita istighol bil ilm, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjamin kehidupan kita, bahwasanya kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, itu tadi adalah bentuk ketergesa-gesaan yang pertama, yaitu putus asa karena merasa saya belajar selama ini nggak bisa apa-apa sih. Kok nggak bisa apa-apa sih, gimana ini? Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sombong. Gimana? Ini kebalikan dari orang yang pertama ya. Ada orang yang baru belajar 1 tahun atau ya 1 bulan, 1 minggu ya. Tapi sudah merasa bahwasanya dia adalah seorang ulama besar ya. Sudah berani memberikan fatwa, sudah berani membuka tanya jawab dan lain-lain. Padahal banyak perkara-perkara yang sebenarnya dia belum ketahui ya. Itu bentuk ketergesa-gesaan yang kedua. Karena disebutkan dalam sebuah perkataan wallahu alam tentang nisbat dari perkataan ini kepada siapa. Tapi dalam perkataan ini disebutkan al-ilmu salasatu ashbarin. Bahwasanya ilmu itu ada 3 jengkal. Ya. Man dakhala fi shibril awal, barang siapa yang masuk kepada jengkal yang pertama, takabbar, maka dia akan menjadi sombong ya, karena merasa bahwasanya saya tahu semua hal. Saya bisa, ketika ada ustaz yang ceramah, saya tahu ini setelahnya dia ngomong apa. Kalau ada misalkan dai menyampaikan sesuatu, wah ini pasti poinnya ke sini, ini pasti begini. Ketika dia melihat tanya jawab dari salah seorang asatidzah, misalkan pasti jawabannya ini, pasti jawabannya itu, dah dia tahu ya. Padahal ya seorang ulama ketika menjawab pertanyaan bukan langsung berdasarkan pemikirannya, tapi berdasarkan ilmu-ilmu yang dia pelajari selama bertahun-tahun, belajar usul fikih, belajar fikih dan lain-lain, tafsilnya ya. Kemudian man dakhala fi syabrisani, barang siapa yang masuk kepada jengkal yang kedua, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu karena dia tahu bahwa di sekitarnya itu masih banyak orang yang lebih jago dan lebih pintar daripada. Barang siapa yang masuk ke sibristalis, barang siapa yang masuk pada jengkal yang ketiga, dia tahu bahwasanya dia tidak tahu apa-apa ya. Sisa 5 menit. Yang ketiga ya, ketergesa-gesaan dalam berkabar. Mungkin ini yang terakhir, ketergesa-gesaan dalam berkabar dan menghukumi sesuatu. Apalagi di era yang sekarang ini, di era digital, hampir semua orang ini memiliki sosial media, baik Facebook, Instagram, dan lain-lain. Banyak sekali di antara masyarakat yang sekarang ini beropini atau sering beropini tentang seseorang yang kadang dia tidak tahu secara pasti cerita yang sesungguhnya di balik hal tersebut. Ya, al-khabaru laisa kal muayyanah. Pada kabarnya itu belum kabar yang dikabarkan itu belum tentu seperti realitasnya ya. Kalau kita lihat dari grup-grup, misalkan di grup-grup WhatsApp, kadang kita merasa ada orang yang sering ya mengirim sesuatu tanpa dia saring ya. Bahkan saking seringnya dia mengirim sesuatu yang tidak disaring, kita sampai merasa bahwasanya dia itu ketika dia mengirim sesuatu pasti hoax. Ya, ada orang yang sampai seperti itu. Saking seringnya dia mengirim berita-berita yang tidak benar. Padahal kalau dia
berpikir sedikit saja untuk menahan tangannya, kemudian melihat sumber asli daripada berita tersebut, maka pasti dia tak akan tahu dan dia tidak akan menyebarkan berita-berita bohong tersebut. Makanya makanya kita perlu tatsabut dalam menyebarkan berita-berita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadibin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kamu orang yang fasik, fatabayyan, maka tabayyunlah, atau dalam riwayat yang lain sebutan fatasabbatu, maka tasabbut itu pastikan berita itu benar atau enggak. Yang sampai kita beropini terhadap seseorang padahal kita salah dalam hal itu. Apalagi banyak sekarang orang-orang yang mencela orang lain, menghukumi orang lain hanya dari potongan video, yang mana video itu 1 jam panjangnya. Kemudian ada orang yang memotong untuk untuk menjatuhkan orang tersebut. Kemudian banyak orang yang beropini dari video potongan-potongan yang 1 menit tersebut. Ya, ini adalah sebuah kesalahan karena hendaknya kita melihat sesuatu itu secara general. Bagaimana sih keumuman atau bagaimana sih sebenarnya realita dari apa yang beliau sampaikan, ya. Mungkin cukup sekian apa yang kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi takut berpanjang lebar. Jadi yang paling terakhir saya sampaikan, ikhwas sekalian, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, ya. Introspeksi diri bahwa semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang berkaitan dengan manusia itu butuh proses, butuh kerja keras, butuh tabayun, tasabbut, ya. Semuanya itu ada prosesnya, tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Maka mari kita jalani proses harian kita, proses kalau ada yang bekerja, mari kita jalani proses dalam pekerjaan kita dengan baik, atau yang lagi belajar, mari kita sama-sama belajar dan menikmati proses pembelajaran itu, ya. Dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang sabar dan tidak tergesa-gesa dalam perkara-perkara yang tidak baik, ya. Tergesa-gesa dalam perkara-perkara yang kurang baik, ya. Mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.